Halo semuanya, saya Fauzan Febriansyah ingin menjelaskan materi tentang pentingnya proses menggali ide bisnis. Oke, kalian tahu nggak sih apa pengertian menggali ide bisnis itu? Nah, proses menggali ide bisnis merupakan langkah awal yang krusial dalam memulai bisnis yang sukses. Dengan menggali ide bisnis secara sistematis dan kreatif, seseorang dapat menemukan peluang yang unik, memecahkan masalah yang relevan, dan menciptakan nilai tambah bagi pasar. Pentingnya proses ini terletak pada kemampuannya untuk menginspirasi inovasi, membangun fondasi bisnis yang kuat, dan memastikan sesuaian ide dengan kebutuhan pasar. Tujuan dari proses ini, tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya proses menggali ide bisnis dan bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan ide bisnis yang potensial. Melalui penjelasan yang komprehensif dan inspiratif, diharapkan para pendengar dapat memperoleh wawasan berharga, keterampilan praktis, dan motivasi untuk memulai perjalanan bisnis mereka dengan langkah yang mantap dan terarah. Dengan demikian, tujuannya untuk membantu individu dalam merancang ide bisnis yang sukses dan relevan dengan pasar. Mengapa sih penting untuk memulai dengan minat dan masalah yang relevan? Memulai dengan minat masalah yang relevan adalah esensial dalam menggali ide bisnis. Nah, yang memiliki daya tarik dan nilai signifikan ketika seseorang memulai dengan minat, mereka membawa motivasi intrinsik untuk mengembangkan ide bisnis tersebut karena keterlibatan pribadi yang mendalam. Nah, hal ini dapat meningkatkan tingkat dedikasi, ketekunan, dan kreativitas dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam pengembangan bisnis. Nah, di sisi lain itu, memulai dengan masalah yang relevan memastikan bahwa ide bisnis dapat diusulkan, memiliki pangsa pasar yang jelas, dan nilai yang dapat diterima oleh konsumen. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, refleksi diri. Mulailah dengan mempertimbangkan minat, hobi, keahlian, dan pengalaman pribadi yang kalian miliki. Pertimbangan apa yang Anda sukai, apa yang membuat antusias, dan di mana kalian memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, dan yang kedua, observasi pasar. Amati tren pasar membutuhkan konsumen. Observasi pasar, amati tren pasar, kebutuhan konsumen, dan masalah yang belum terselesaikan. Identifikasi celah atau peluang di pasar yang kalian manfaatkan dengan ide bisnis kalian sendiri. Dan yang ketiga, wawancara dan survei. Berkomunikasi dengan calon konsumen, mitra bisnis potensial, dan ahli industri untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan pasar dan masalah yang perlu dipecahkan. Yang keempat itu analisis kompetitor. Pelajari pesaing kalian dan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Identifikasi kelemahan atau kekurangan dalam penawaran mereka. Nah, itu juga bisa dijadikan peluang untuk ide bisnis baru yang lebih baik. Nah, untuk contoh penerapan identifikasi minat itu, saya kasih contoh. Seorang pengusaha yang memiliki minat dalam kesehatan dan gaya hidup sehat mungkin menyadari masalah kurangnya aksesibilitas, seperti pola makan sehat di daerah perkotaan ya, dengan memadukan minatnya dalam kesehatan dan sadaran akan masalah tersebut. Nah, perusahaan ini dapat mengembangkan ide bisnis berupa layanan pengiriman makanan sehat yang praktis.
dan terjangkau. Dengan demikian, pengusaha tidak hanya mengikuti minatnya, tetapi juga memberikan solusi nyata ya bagi masalah kesehatan masyarakat yang relevan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pentingnya riset pasar dalam proses menggali ide bisnis. Yang pertama itu memungkinkan pemahaman mendalam ya tentang kebutuhan dan referensi konsumen. Dan yang kedua, membantu mengidentifikasi peluang pasar yang belum terpenuhi. Yang ketiga, meminimalisir risiko dan meningkatkan potensial kesuksesan ide bisnis. Bagaimana sih cara melakukan riset pasar yang efektif dan analisis tren industri? Nah, kalau ini itu seperti survei konsumen. Melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik langsung dari target pasar. Yang kedua, analisis pesaing. Nah, memahami kekuatan dan kelemahan pesaing yang untuk mengidentifikasi celah pasar. Dan yang terakhir, analisis tren industri. Kalian itu memantau saja tuh tren-tren dan perubahan dalam industri yang dapat mempengaruhi ide bisnis. Untuk studi kasus ya, bagaimana riset pasar membantu dalam ide bisnis yang sukses. Studi kasus, contohnya nih, perusahaan X melakukan riset pasar. Oke, perusahaan X melakukan riset pasar yang mendalam sebelum meluncurkan produk baru, sehingga dapat menyesuaikan fitur produk dengan kebutuhan konsumen dan mencapai kesuksesan. Yang kedua itu teknik brainstorming. Nah, ini teknik brainstorming itu pendekatan yang sangat efektif dalam menggali ide-ide bisnis baru yang kreatif dan inovatif. Dalam proses brainstorming, tim atau individu diberi kebebasan untuk menyuarakan ide-ide tanpa batasan atau kritik. Langkah pertama dalam teknik ini yaitu menetapkan tujuan yang jelas untuk sesi brainstorming yang dapat berupa menemukan solusi untuk masalah tertentu atau mengidentifikasi peluang bisnis baru ya. Dan untuk selanjutnya, penting untuk melibatkan tim yang beragam dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda untuk memperkaya variasi ide. Membangun suasana yang mendukung, terbuka, dan penuh kolaborasi juga merupakan kunci dalam teknik brainstorming. Selama sesi, semua ide yang diusulkan dicatat tanpa penilaian atau kritik. Sehingga memungkinkan terciptanya ide-ide yang segar dan inovatif. Untuk mendorong kreativitas dalam menciptakan solusi inovatif, individu perlu berlatih pikiran kreatifnya ya, melalui berbagai cara atau apalah untuk eksplorasi ide-ide luar kebiasaan. Berpikir di luar kotak dan mencari inspirasi. Untuk proses seleksi ide bisnis yang paling sesuai dengan tujuan dan visi, yaitu yang pertama, evaluasi kriteria. Tentukan kriteria evaluasi yang relevan berdasarkan tujuan dan visi bisnis. Yang kedua, penilaian ide. Yang ketiga, prioritaskan ide. Pilih ide bisnis yang paling sesuai dengan tujuan visi misi kalian dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pengembangan rencana. Ya, buat rencana aksi yang jelas ya untuk mengembangkan ide bisnis terpilih menjadi konsep yang tangguh. Nah, contoh penilaian ide bisnis yang berhasil dan gagal. Untuk yang berhasil itu perusahaan X. Untuk contoh bisnis yang berhasil itu perusahaan teknologi X memperkenalkan layanan berlangganan musik yang unik ya dan mudah digunakan untuk meraih popularitas besar dan pertumbuhan pasar yang pesat.
Untuk contoh yang gagalnya, sebuah toko pakaian online gagal karena kurangnya diferensiasi dari pesaing, kurangnya permintaan pasar yang cukup, atau kurangnya strategi pemasaran yang efektif. Untuk proses menggali ide bisnis memegang peran penting dalam kesuksesan bisnis karena merupakan langkah awal yang merupakan arah dan fondasi bisnis tersebut. Dengan menggali ide bisnis secara cermat dan kreatif, seseorang dapat menentukan peluang yang unik, memecahkan masalah yang relevan, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pasar. Proses ini memungkinkan pengusaha ya untuk memahami pasar, mengenai kebutuhan konsumen, dan membedakan diri dari pesaing dengan fokus pada proses menggali ide yang solid. Kesuksesan bisnis dapat tercapai dengan lebih baik dan berkelanjutan. Oke. Pesan motivasinya untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide bisnis adalah kunci penting dalam meraih kesuksesan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, inovasi merupakan motor motor penggerak pertumbuhan dan perkembangan bisnis, memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan, adaptif, dan progresif. Oke, di sini saya mengajak ya untuk langkah krusial dalam mewujudkan ide bisnis menjadi kenyataan. Setelah memperoleh wawasan dan strategi dari presentasi, penting untuk segera mengambil tindakan dan menerapkannya. Dengan menerapkan pembelajaran yang diperoleh, seseorang dapat memulai langkah pertama dalam mengembangkan ide bisnisnya, menguji konsep, dan melangkah maju menuju tujuan bisnis yang diinginkan. Oke, cukup sekian dari materi saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.